وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan katsiran. Ada Ustaz Muhammad Hatta yang telah membacakan ayat Allah kepada kita. Semoga Allah memberikan kita, bagi yang mendengarkan dan membaca, Allah berikan cucuran rahmat. Allah, ibu-ibu semuanya, kita beranjak ke
Cara selanjutnya yaitu tausiyah, insyaallah akan diisi oleh Ustadz Zulfikar dengan tema makna dan hikmah Lailatul Qadar. Disimak, dicatat baik-baik agar ilmu yang disampaikan bisa kita pahami dengan baik. Kepada Ustadz Zulfikar, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal masykurun. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matir ramadan. Syahrus siyam wal qiyam, syahrul mubarak, syahrut tarbiyah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kita bersyukur juga Allah masih memberikan kepada kita umur, usia. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, ya. Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Di atas itu semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita Al-Qur'an. Nah, nanti insyaallah kita akan membicarakan tentang hal ini. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan syariat yang dibawa oleh beliau. Insyaallah kita termasuk di situ enggak? Insyaallah kita termasuk di situ, ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dicatat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya Bapak-bapak, ya. Insyaallah. Ini panitianya pelit amat, kagak dikasih minum macan ini kita. Nggak ada minum ini, bagaimana ini? Kering. Alhamdulillah. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Rizal, insyaallah kita akan membahas tentang, sebenarnya ini bahasan yang tidak mudah, ya, bahasan yang besar, karena hal yang akan kita bicarakan itu memang hal yang besar. Dan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang kita baca. Surat apa tadi itu, Bu? Surat Al-Qadar, ya. Surat Al-Qadar gimana bunyi surat Al-Qadar? Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafal semua lah, ya. Suratnya surat pendek. Surat apa itu? Surat apa? Yang suka kita baca gitu, ya, karena pendek. Tapi ternyata pendeknya surat ini tidak kemudian berbanding lurus dengan kualitas suratnya. Kalau kita lihat dari sisi suratnya, sebenarnya seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu luar biasa. Nah, tapi dalam ayat yang tadi kita baca itu, masya Allah, apa Allah katakan di situ? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna
anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkanmu, ya, menurunkannya, ya, aku menurunkannya pada malam al-qadar. Nya di sini maksudnya apa tuh? Allah menurunkan apa pada malam Lailatul Qadar itu, ibu-ibu? Hah? Menurunkan Al-Qur'an, ya, Masya Allah. Menurunkan Al-Qur'an. Apa sih istimewanya Al-Qur'an? Memberi cahaya. Masya Allah. Al-Qur'an itu memberi cahaya. Masya Allah, ya. Apalagi istimewanya Al-Qur'an? Apa, Bu? Petunjuk. Baik. Jadi cahaya, jadi petunjuk. Apalagi? Syafaat. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Syafaat. Apalagi? Pedoman hidup. Masya Allah. Apalagi? Perintah Allah. Ya, Masya Allah. Ada lagi nggak kira-kira? Pak, ini yang aktif ibu-ibunya mulu nih, bapak-bapaknya diem aja. Bapak-bapaknya diem aja. Coba Pak, kenapa Pak? Apa yang istimewa dari Al-Quran itu? Sumpah, syifa, dia sebagai obat, ya. Dia sebagai obat. Oke. Apalagi? Jadi semua yang nempel ke Al-Quran itu menjadi istimewa. Itu keistimewaannya Al-Quran tuh. Semua yang nempel ke Al-Quran itu menjadi istimewa. Ada manusia yang nempel ke Al-Quran, yang membawa Al-Quran itu, maka dia menjadi manusia yang dosen begini nih. Kebanyakan ngomong sama mahasiswa kagok. Jadi dia menjadi manusia yang istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai pembawa Al-Quran menjadi manusia yang istimewa. Ya kan? Malaikat yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi malaikat yang istimewa. Malaikat apa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Istimewa. Apalagi kita bilang, bulan ini bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Dia menjadi bulan yang istimewa dari bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Ya. Terus apa lagi? Malam saat diturunkannya Al-Quran itu menjadi malam yang istimewa. Itulah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Dia menjadi malam yang istimewa. Bahkan kemudian Allah memberikan gambaran kepada kita betapa istimewanya malam Lailatul Qadar itu. Nah, kira-kira kita ini istimewa nggak sih? Kita ini nih istimewa nggak? Kok insya Allah kagak yakin banget? Orang Islam itu harus punya izzah, harus punya kemuliaan, harus punya keyakinan. Kita yakin nggak kita ini mulia? Nah, kalau yakin dari mana yakinnya? Saya udah tahu Ustadz pasti nanya gituan, makanya saya nggak mau jawab. Dari mana kita tahu bahwa kita ini istimewa? Karena kita nempel sama Al-Quran. Karena kita membaca Al-Quran. Karena kita bersama-sama dengan Al-Quran, yakin seyakin-yakinnya orang-orang yang bersama-sama dengan Al-Quran itu akan menjadi orang-orang yang istimewa. Amin. Karena memang begitu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kuntum khaira ummah. Inilah sebaik-baiknya umat, Allah katakan. Inilah sebaik-baiknya umat. Dalam ayat yang lain Allah katakan wala tahinu wa tahzanu wa antumul a'launa. Jangan kalian, maka tadi kita bilang jangan orang Islam itu merasa dia minder. Jangan sedih. Karena apa? Wa antumul a'launa kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini tinggi derajatnya. Tinggi derajatnya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang lebih tinggi dari Islam itu. Masya Allah. Kama qala Rasulullah SAW. Jadi, udah pas nih. Apalagi dengan nama yang kita sandarkan kepada majelis taklim kita ini, majelis taklim cinta Al-Quran. Dan buktikan betul-betul bahwa kita itu mencintai Al-Quran sampai kemudian Al-Quran itu juga nanti akan menjadi syafaat bagi kita. Itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah ya. Nah, baik. Nah, kita lihat ini sama-sama. Apa sih istimewanya malam Lailatul? Apa istimewanya malam Lailatul Qadar? Tadi kalau dari ayat yang sudah kita baca itu sebenarnya sudah memberikan gambaran kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Kamu tahu enggak sih apa itu malam yang penuh dengan malam qadar itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita pernah membahas ini ya. Luar biasanya memang Al-Qur'an itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan kita. Cara Allah itu berkomunikasi dengan kita. Cara Allah berbicara dengan kita. Dan Allah tidak pernah membiarkan kita berlama-lama dalam pertanyaan kita. Langsung Allah jawab. Ya. Jadi dialog yang terjadi di situ itu sebenarnya mengajak kita untuk mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Kamu tahu enggak sih itu apa malam qadar itu? Langsung dijawab oleh Allah, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Yang namanya malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang namanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang tahu nggak nih apa sebab turunnya dari ayat ini? Ada yang pernah dengar ceritanya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan kepada para sahabat ya, bahwa orang-orang yang lebih dahulu dari mereka itu luar biasa yang Allah berikan kepada mereka, kekuatan jasad mereka, kemampuan mereka yang kemudian mereka manfaatkan untuk beribadah. Jadi mereka itu mampu untuk beribadah berpanjang-panjang waktu. Sekian puluh tahun untuk melaksanakan saum. Sekian puluh tahun untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga akhirnya memunculkan pertanyaan bagi sahabat. Ya. Kalau tidak salah ini bercerita tentang salah seorang nabi yang memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Pernah dengar Samson enggak? Nah, itu kuat. Itu nabi itu. Itu nabi yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ya, yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Nah, itu kemudian sampai cerita ini kepada para sahabat, akhirnya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gimana dengan kita ini? Bagaimana kita dengan umatmu ini yang umurnya cuma segitu-gitunya? Berapa batasan umur umat Rasulullah SAW? Antara 60-70 tahun itulah ya usia kita, usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dari situ Allah berikan kepada umat ini kebaikan. Salah satu kebaikan yang Allah berikan tadi apa?
Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar. Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar yang Allah katakan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, orang sudah mulai mengkalkulasi sekarang berapa sih itu 1000 bulan. Oh, antara 8 kira-kira 83 tahun ya. Oh, 83 tahun, Masya Allah. Ada Bapak Ibu yang hadir di sini yang usianya sudah 83 tahun? Enggak ada ya. Ada di rumah saya, bapak saya usianya 83 tahun. Sudah 1000 bulan itu. Ya. Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk menutupi itu. Begitu luar biasanya kasih sayang, cinta kasih Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Gitu ya. Itulah yang Allah katakan itu Lailatul Qadar. Allah berikan satu malam yang nilainya itu lebih dari satu malam yang nilainya itu setara dengan 1000 bulan, 83 tahun. Kalau kita betul-betul melakukan kegiatan kita beribadah pada hari itu, kita dapatkan Lailatul Qadar itu setara dengan 83 tahun kita melakukan seluruh kebajikan yang kita lakukan pada malam hari itu. Masya Allah, gitu ya. Ya, luar biasa. Makanya kita mencari-cari itu. Makanya kita mencari-cari malam malam Lailatul Qadar. Itu satu, khairu min alfi syahr. Dari 1000 bulan. Kemudian apa lagi? Lanjutan ayat itu apa? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Apa tuh? Coba Ibu baca dong, apa artinya itu? Pada malam hari itu apa? Nah, pada malam hari itu turun seluruh malaikat. Dan siapa? Roh itu siapa? Ruhul Quddus itu siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat pada turun pada waktu itu. Untuk apa? Mengatur urusan kita yang mana? Yang sudah dicatat oleh Allah, yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan itu akan ketahuan di situ. Masya Allah itu. Ya. Jadi ditetapkan urusan kita pada malam hari itu, maka lakukanlah dan mintalah apapun kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Walaupun takdir kita ini sudah ditulis oleh Allah, betul ya? Kan semua kita sudah ditulis takdirnya, tapi siapa yang tahu dengan takdir? Nggak ada yang tahu. Maka kita meminta kepada Allah. Dan salah satu kekuatan dari doa itu apa, Ibu? Pak? Ya, merubah takdir. Ya. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang kedua. Ya, pada malam hari itu Allah katakan malam itu nilainya 83 tahun, 1000 lebih baik dari 1000 bulan, khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik ya, bukan sama tapi lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian pada malam hari itu ditetapkan kepada kita apa yang kemudian menjadi ketetapan-ketetapan yang Allah akan tentukan atas kita dalam kehidupan kita ke depan, ya. Kemudian setelah itu apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa itu artinya? Nah, kesejahteraan dibawa bagi kita pada waktu itu, rasa aman, rasa nyaman insyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat satu persatu ya. Kita lihat satu persatu apa yang bisa kita lakukan dalam menyambut Lailatul Qadar ini. Kita tidak pernah tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadinya. Nah, kalau tadi Ustaz Rijal mengatakan kan sekarang ini malam 17 ya. Malam 17 itu kita kenal sebagai malam apa? Nuzulul Quran, ya, Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Berarti kira-kira itu malam Lailatul Qadar bukan? Kira-kira
karena kita kan nggak bisa berpasti-pasti kan. Kira-kira itu malam Lailatul Qadar bukan? Iya. Karena Allah mengatakan begitu kan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran tadi itu pada malam Qadar. Jadi malam 17 nanti itu Lailatul Qadar bukan? Kalau kita lihat kepada Al-Quran, iya. Ya, ganjil. Ya. Ya, di samping dari hadis-hadis yang lain yang Rasulullah SAW itu kita lihat ya, sebenarnya hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, itu kan ada awalnya ya. Awalnya dari mana? Dari keinginan para sahabat, ya. Dari keinginan para sahabat pada waktu itu untuk mendapatkan Lailatul. Itu luar biasanya tuh sahabat. Sangat ingin untuk mendapatkan kebaikan. Ya, fastabiqul khairat. Mereka itu orang-orang yang berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, mendapatkan kebaikan. Salah satunya yang mereka ikhtiarkan apa? Saya pengen dapat di Lailatul Qadar. Kemana kemudian akhirnya mereka bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling tepat untuk kita bertanya terkait dengan masalah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Carilah itu nanti di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Carilah itu. Tapi kalau dikatakan sekarang pada saat kalau tanggal 17 ini adalah tanggal turunnya Al-Quran, maka ini pun bisa kemungkinan menjadi malam itu. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Apa yang bisa kita lakukan ketika malam ini datang? Apa yang bisa kita lakukan ketika malam ini datang? Yang paling utama apa? Yang paling utama apa? Ya? Baca doa. Sebelum baca doa, minta ampun banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Kenapa kita mesti istighfar Bapak Ibu? Kenapa kita mesti istighfar? Hah? Banyak dosa, seberapa banyak dosanya? Seberapa banyak dosanya? Seberapa banyak dosa kita tuh? Seperti buih di lautan, kagak bisa dihitung. Banyak tuh. Pak, Bu, saya kemarin sholat, terus saya sempat nanya sama jamaah, pengen baca surat apa? Surat Al-Kautsar. Mintanya surat Al-Kautsar. Bapak Ibu hafal nggak surat Al-Kautsar? Hafal. Gimana surat Al-Kautsar itu bunyinya gimana? Nah, Inna a'tainaka Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu itu apa? Nikmat yang banyak. Ya. Kenikmatan yang banyak. Berapa banyak nikmat Allah itu? Banyak banget, gak bisa kehitung. Di muka kita ini saja sudah ketahuan berapa banyak nikmat Allah yang kemudian kita tidak bisa mencukupi itu dengan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang pernah ngitungin gak berapa kali dalam sehari itu kita ngedip? Ada yang ngitungin gak? Gak ada kan? Pernah kebayang gak kalau kita gak bisa ngedip? Nah tuh dia tuh, sepet-sepet deh tuh mata tuh. Pernah
Pernah kebayang nggak kalau kita itu nggak bisa ngedip gitu? Apalagi yang suka naik motor gitu ya, naik motor nggak bisa ngedip, waduh, mantep itu. Tapi ada nggak yang ngitung berapa banyak kedipan yang kita lakukan? Padahal itu nikmat kan? Kedipan mata itu nikmat bukan? Nikmat. Air yang kemudian membasahi bola mata kita ini pernah nggak kita literin tuh berapa liter? Nggak pernah. Kita nikmatin aja tiap hari itu. Coba kalau nggak punya air di mata kita ini, masya Allah. Nikmat Allah itu. Hidung. Ada apa dengan hidung? Ada jerawat nih. Ada jerawat di hidung saya sekarang, nggak tahu. Hidung berapa banyak? Ada yang pernah ngitungin berapa banyak napas yang masuk keluar? Nggak pernah kehitung. Nggak pernah kita hitung berapa banyak napas yang kita hirup, berapa banyak yang kemudian udara yang kita keluarkan, nggak pernah kita hitung. Tapi setiap tarikan dan hembusan napas kita, coba sekali waktu kita bekep nih hidung diem gitu, berapa lama kita tahan? Sebegitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bisa enggak sih kita itu untuk membalas semua kebaikan Allah tadi? Seberapa banyak pun kalimat tahmid yang meluncur dari lisan kita ini tidak akan mencukupi segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, enggak cukup. Bisa kita bertahmid sama dengan hembusan napas kita ini, sama dengan kedipan mata kita? Nggak bisa. Sebegitu banyaknya kenikmatan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya Allah mengatakan begitu dalam Al-Quran, Allah katakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mencoba untuk menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, nggak akan bisa. Makanya kita beristighfar banyak. Karena Allah sendiri mengatakan apa? Qalilan min ibadiyasy syakur, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hambaku itu yang bisa bersyukur, sedikit sekali hamba-hambaku itu yang bersyukur. Dicatat itu sama Allah. Gak bisa kita untuk sepenuhnya bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya kemudian kita istighfar. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan di dalam mengisi malam-malam yang kita harapkan sekarang itu sebagai malam Lailatul Qadar kita adalah penuhi malam-malam kita itu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman tadi apa? Mereka beristighfar kapan? Mendekati waktu sahur. Orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur itu ciri-ciri orang beriman. Perbanyak kita beristighfar kepada Allah di dalam kita mencoba untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari istighfar itu kita akan mendapatkan apa? Banyak hal. Dalam ayat yang Allah yang lain Allah katakan apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Masyaallah. Istighfar itu kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan kepada kita hujan. Kalau kemarin kebanyakan hujannya ya. Sampai banjir. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Tapi hujan itu membawa rahmat bagi kita. Itu adalah salah satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian setelah itu memberikan dengan istighfar kita tadi, Allah tambahkan kepada kita apa? Anak keturunan dan harta benda, masya Allah. Jadi kalau kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, justru akan kembali kebaikannya itu kepada kita. Yang pertama itu, banyak-banyak kita kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Salat. Ya. Tadi tuh Ustaz Rizal sudah menyampaikan tuh.
Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ya hadisnya kan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang lainnya apa kata Rasulullah SAW? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan itu dengan penuh keimanan dan kehati-hatian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang menegakkan, artinya kita menjalankan salat malam di dalam bulan-bulan Ramadan, qiyam Ramadan kita laksanakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita berdiri pada waktu malam itu, kita laksanakan salat tarawih kita. Kalau nanti umpamanya kita tambahkan lagi di rumah juga baik ya. Maka kita dirikan malam-malam ini. Jangan kebanyakan tidur di malam-malam akhir bulan Ramadan ini ya. Jangan kebanyakan tidur. Lebih lagi nanti kita tingkatkan di 10 malam terakhir itu harusnya lebih banyak lagi ibadah-ibadah yang kita lakukan ya. Jadi tadi saum sudah, berdiri pada waktu malam ya. Kemudian apa? Tilawah Al-Quran, baca Al-Quran tadi. Karena kata Rasulullah SAW, posisi kita di sisi Allah itu setara dengan apa? Setara dengan bacaan kita. Makanya usahakan semaksimal mungkin kita tetap membaca Al-Quran. Usahakan semaksimal mungkin kita tetap membaca Al-Quran, karena itulah yang nantinya akan menjadi posisi kita. Di mana terakhir bacaan kita, ya, itulah posisi kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seharusnya ini semakin menggemarkan kita, ya, mengajak kita untuk lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Jadi tadi apa? Yang sudah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu hidupkan malam-malam di dalam malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Dengan cara apa? Dengan cara tadi umpamanya kita lakukan dengan sholat malam kita, dengan tilawah Al-Quran kita. Dengan apa lagi? Apa saja yang bisa kita lakukan, segala kebaikan yang bisa kita lakukan di malam-malam tadi ya. Segala kebaikan yang kita bisa lakukan di malam-malam tersebut atau di hari-hari tersebut gitu. Kalau lagi kepengen sedekah, lagi ada duitnya pengen sedekah. Ya kan? Bapak-bapak yang umpamanya hadir pada malam tarawih kan tromolnya jalan juga tuh tetap. Isi. Bersedekah di malam itu ketepatan kalau pas malam itu adalah malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Itu seperti kita bersedekah selama berapa? 83 tahun. Lebih, bahkan lebih baik. Khairu min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Pas waktu itu ada yang jalan atau ada yang ngedarin gitu. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan pada malam hari ini, maka lakukanlah. Cara bagi kita untuk mendapatkan keistimewaan dari Lailatul Qadar. Begitu ya kira-kira bapak-bapak dan ibu ya, insyaallah. Ada yang mau ditanya dulu enggak? Apa Bu? Nah itu dia. Masya Allah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kita harus sepakati dulu bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu gaib ya, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Kapan mendapatkannya juga kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah bagaimana cara mendapatkannya tadi ya. Makanya kita diminta oleh Rasulullah SAW di dalam malam-malam 10 malam terakhir. Nah kita kan sudah masuk hari ke-16 sekarang, nanti ke-17 ya kan. Sebentar lagi nggak terasa udah masuk malam hari 10 malam terakhir. Cari semaksimal mungkin apa yang memang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa mendapatkan itu,
Apa yang akan dihasilkan? Kira-kira ciri-cirinya apa ya? Kira-kira ciri-cirinya apa ya? Nah tuh, kan bisa jawab sendiri. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu insya Allah adalah orang yang akan terlihat jauh lebih baik dibandingkan dengan hari-hari mereka sebelumnya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tadi itu akan kelihatan langsung, kita bisa melihat, oh dia beda ya. Dia menjadi orang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hari-hari dia sebelumnya. Itulah ciri-ciri dari orang yang mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar. Bisa kelihatan enggak? Bisa. Kita sendiri bisa merasakannya. Bapak Ibu kalau nanti merasa enak ya sholat ya, ketika keluar dari Ramadan ini dan kemudian merasakan ternyata sholat itu enak ya, Bu berhusnuzon lah, Pak berhusnuzon lah, Bapak Ibu mendapatkan Lailatul Qadar. Kok sedekah sekarang jadi enteng ya, nggak mikir-mikir. Berhusnuzonlah Bapak Ibu mendapatkan Lailatul Qadar. Quran, semakin kita merasa nikmat dalam membaca Al-Quran, berhusnuzonlah bahwa Bapak dan Ibu mendapatkan Lailatul Qadar. Segala rasa yang kita rasakan, kecintaan akan kebaikan, dan hanya kita yang bisa merasakan itu, ya, dan hanya kita yang bisa merasakan itu. Semoga itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah kamu dapat. Makin getol ibadah, makin soli, ya. Dan semakin bersemangat ketika keluar dari bulan Ramadan itu, justru makin bersemangat ibadahnya, Masya Allah. Kita bisa, insya Allah kita bisa merasakan itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana mencari cara supaya kita bisa merasakan itu, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita bisa semakin merasakan kenikmatan iman. Ya, semakin merasakan kenikmatan iman. Ya. Itu ya Bu ya. Jadi kalau ditanya ciri-cirinya, saya nggak akan menjawab secara definitif ya, tadi itu aja kita jawabannya. Kalau kita sendiri merasakan bahwa kita pada saat ini lebih baik dari sebelumnya, kita merasakan sendiri, ya. Ada keinginan-keinginan berbuat baik yang lebih pada saat ini, insya Allah berhusnuzonlah, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ya sekarang ini prosesnya belum di situ. Prosesnya yang sekarang ini adalah apa? Menyiapkan diri kita untuk menyambut Lailatul Qadar. Menyiapkan diri kita untuk banyak-banyak istighfar, menyiapkan diri kita untuk banyak-banyak tilawah, menyiapkan diri kita untuk banyak-banyak sholat, menyiapkan diri kita untuk banyak-banyak sholawat, ya. Tambahin semua hal yang memang bisa kita lakukan pada hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Semoga ini menjadi Ramadan terbaik kita. Ya kan, selalu kita berharap begitu kan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Kenapa kita berharap seperti itu? Karena kita nggak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih dapat nggak. Ada jaminan bahwa kita masih tetap hidup Ramadan tahun depan? Nggak ada. Nggak ada. Maka jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita dibandingkan dengan Ramadan yang lalu. Lihat lagi tuh, 16 hari ini saya udah ngapain aja. 16 hari kemarin itu saya udah ngapain aja. Oh, Allah masih ngasih saya nih
Masih ada 14 hari, 13 hari ke belakang. Saya akan manfaatkan ya Allah. Kalau hari-hari 13 hari kemarin, maaf, kalau 16 hari kemarin ini saya lakukan masih banyak kekurangan-kekurangannya ya Allah, maka kuatkan. Ya Allah, kuatkan saya di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, supaya saya bisa beribadah dengan betul-betul, supaya saya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena saya tidak tahu apakah saya masih akan bertemu dengan Ramadan pada tahun depan atau tidak. Saya tidak pernah tahu apakah saya masih akan bisa bertemu dengan Ramadan ini atau tidak. Maka ya Allah, berikan kekuatan kepada saya, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menghidupkan malam-malam kami di dalam bulan Ramadan ini, menjadikan Ramadan ini sebagai tempat di mana kami betul-betul beribadah dengan baik kepadamu. Diniatkan itu ya Bu ya Pak ya, diazamkan itu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, insyaallah. Ada lagi? Ya. Masya Allah, ini niat, berarti sudah niat itikaf ya. Barakallahu fiik ya. Gimana caranya supaya itikafnya nggak ngantuk? Ya namanya tidur nggak tidur semalaman, pas besoknya pasti ngantuk. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Nah, saya menjawabnya begini ya. Saya menjawabnya agak mungkin nggak tepat banget dengan pertanyaannya, tapi di kita ini kadang yang menjadi catatan umat kita itu umat yang suka instan gitu ya, suka cepet-cepet gitu, tapi lupa untuk membuat persiapannya itu. Orang yang sebelumnya sudah terbiasa memang bangun malam di malam-malam Ramadan itu tidak menjadi masalah buat mereka. Nah, bagaimana dengan mungkin kita pada saat ini yang tidak terbiasa? Bagaimana dengan kita yang pada saat ini mungkin tidak terbiasa sebelumnya dan ingin membiasakan tadi? Salah satu cara yang paling baik adalah memotivasi diri kita dan mencari waktu yang paling tepat. Kalau memang kayak kemarin saya merasakan ngantuk yang luar biasa. Terus kalau udah ngantuk gimana dong? Tidur. Ya kalau udah ngantuk tidur. Kita ngantuk aja kita dilarang baca Quran, betul? Kalau ngantuk tidur, tapi niatkan pada saat itu, ya saya mau bangun. Jam berapa tidur umpamanya? Kalau pas lagi ngantuk-ngantuknya banget, katakanlah jam 9 gitu, tidurlah. Tidur. Nanti bangun lagi. Bangun jam berapa? Umpamanya jam 12 nih. Jam 12 nih kita bangun, coba baca Al-Quran. Surat-surat yang pendek-pendek aja. Gimana rasanya? Masih belum. Istirahat dulu. Beneran. Karena kalau kita teruskan malah jadi salah. Bacaan kita malah jadi ngaco. Ya kalau memang belum cukup, tidurin aja dulu. Cukupkan istirahatnya. Niatkan lagi. Sampai ketemu tuh. Sampai ketemu nanti. Oh, alhamdulillah. Ke kamar mandi, wudu, biasanya seger. Kalau udah wudu sih biasanya seger kan. Bismillah. Kerja jam berapa? Jam 7. Masya Allah, deket ya. Deket. Ke kantor naik apa?
Oh, naik motor. Oh ya, tantangan banget itu. Ya, kalau memang terasa capek banget istirahat, tapi niatkan dengan betul-betul pada saat ini bahwa saya ingin bangun. Ya, kalau bapak-bapak sih biasanya, kalau ibu-ibu kan nggak disuruh itikaf sebenarnya kan. Yang itikaf itu kan bapak-bapak ya. Yang disuruh itu itikaf itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mau tadi di rumah, atau kalau memang mau di masjid boleh. Ya, di masjid begitu ceritanya. Aduh, gimana nih, nggak enak ketinggalan. Kadang-kadang kan kita ada yang memang orang sudah sampai derajatnya bisa menikmati bacaan imam. Kalau pas waktu itu malam itu ada apa namanya qiyamul Ramadan gitu ya, ada qiyamul lailnya. Ada orang yang bisa menikmati bacaan imam, dia nggak ngantuk. Karena dia bisa tahu tuh apa yang dibaca oleh imam ini enak gitu. Tapi ada juga yang belum. Sehingga akhirnya apa? Lagi berdiri tuh. Kalau sudah begitu, istirahat. Istirahat. Gitu. Niatkan lagi nanti untuk bangun ke ke kamar mandi, wudu. Pokoknya semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Jadi tidak ada, masing-masing kita tuh punya kiat sendiri-sendiri sih sebenarnya. Nggak ada, kalau saya mengatakan kiat saya apakah akan cocok untuk bapak ibu-ibu, belum tentu ya. Belum tentu. Jadi kita sendiri yang nanti bisa menakar kesiapan kita, kemampuan kita. Tapi yang paling penting dari semuanya di malam-malam terakhir ini, ya, di malam-malam terakhir ini adalah bagaimana kita memperkuat niat. Ya, bagaimana kita memperkuat niat kita. Itu yang paling penting. Memperkuat niat kita. Bagaimana kemudian kita memotivasinya tadi? Kita bilang, gue belum tentu bisa hidup 83 tahun. Saya belum tentu bisa hidup 83 tahun. Saya akan cari cara supaya saya bisa mendapatkan keistimewaan itu. Ya, jadi ibu-ibu gitu ya, ibu kalau yang pengen ibadah malam, niatkan. Yang paling utama itu dari semuanya adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Niat itu sudah setengah dari ikhtiar kita tuh. Kalau memang sudah kuat niatnya tadi, bismillah, insya Allah bisa jalan itu. Tapi kalau niatnya separuh, kenapa kemudian kita ini kendor? Itu karena niatnya belum full. Simple kok. Kenapa ibadah kita separuh-separuh? Karena niat kita belum full. Kalau memang niat kita itu sudah full, insya Allah ibadah kita nggak separuh-separuh. Kalau niat kita ini sudah betul-betul, insya Allah nggak akan terasa itu yang namanya capek, ngantuk, insya Allah nggak. Cobain deh, bismillah. Ya, insya Allah. Baik, begitu ya, insya Allah Bapak Ibu ya. Bapak-bapak, insya Allah begitu ya Pak. Moga-moga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di hari-hari terakhir di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan kepada kita banyak kebaikan. Yang lebih dari utama dari itu semua adalah Allah kemudian menjaga niat kita, ya. Allah itu membantu kita untuk menguatkan niat kita sehingga kita bisa memasuki 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan ini dengan sepenuh-penuhnya kebaikan, dengan sepenuh-penuhnya kesiapan. Mungkin gitu Ustaz Rijal ya. Insyaallah cukup ya. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sama-sama. Kapan? Oh, ayo. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita ini sama-sama dengan menundukkan qalbu kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah bisa memberikan kebaikan bagi kita di hari-hari terakhir kita bersama-sama dengan bulan Ramadan ini. Sama-sama kita kuatkan niat kita, sama-sama kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan. Kita awali berdoa kita ini dengan sama-sama membacakan Ummul Kitab. Ala hadirin ya, wa kullin salihah wa hadarat Nabi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا لك الحمد يا الله ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا أثنيت عليك كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت دائما أبدا ولك الحمد يا الله بعد رضا Allahumma ya Allah, kami yang berkumpul pada pagi hari ini di masjid-Mu yang mulia ini ya Allah, kami mengangkat segala kesyukuran kehadirat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bersyukur dengan sepenuh-penuhnya kesyukuran yang bisa kami sampaikan kehadirat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mengetahui seberapa banyak pun kalimat tahmid, seberapa banyak pun kalimat hamdalah yang keluar dari lisan kami, sungguh tidak akan mencukupi segala hal yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah, ampuni lisan kami yang tidak bisa dengan sempurna mengangkat kesyukuran kami kehadirat-Mu ya Allah. Ya Rabb, sungguh kami mendengar Kau telah mengatakan di dalam Al-Quran-Mu, qalilan ma tashkurun, qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hamba-Mu ini yang bisa bersyukur kepadamu dengan sebaik-baiknya kesyukuran. Maka jangan masukkan kami ke dalam kelompok itu ya Allah. Maka jangan masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Masukkan kami ke dalam kelompok yang kecil, kelompok manusia-manusia yang bisa mengangkat kalimat tahmid kehadirat-Mu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, mohon keampunan-Mu ya Allah atas kealpaan kami, atas ketidakmampuan kami ya Allah, atas keterbatasan kami, atas sedikitnya kalimat syukur yang meluncur dari lisan kami ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Allahumma Rabbana اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا اغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ضليلا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قضيته ويسرته نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله هون علينا يا الله في سكرات الموت هون علينا يا الله في سكرات الموت هون علينا يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار وعافينا الحساب ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, kedua ibu bapak kami ya Allah. Kasihi dan cintai mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi dan mencintai kami. Dan bagi orang-orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, Allahumma ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, hiasi kubur mereka dengan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka di dunia ini ya Allah. Sungguh kami bersaksi, kami yang hadir di masjid-Mu ini, kami yang mentadaburi ayat-ayat-Mu ya Allah, kami yang membaca ayat-ayat-Mu, ini semua adalah jariyah dari mereka. Maka dengan amal solih kami ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah. Kasihi, cintai orang tua kami ya Allah. Berikan ketentraman bagi mereka dalam kubur mereka ya Allah. Temani mereka ya Allah. Hiasi kubur mereka ya Allah. Jangan Kau tanamkan ketakutan bagi mereka dalam kubur-kubur mereka ya Allah. Berikan cahaya terang dalam kubur mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kesejukan bagi mereka dalam kubur mereka dengan perantaraan amal salih yang kami lakukan ya Allah. Sungguh kami tidak memiliki daya upaya yang lain selain memberikan kebaikan yang telah kami lakukan sebagai bagian dari jariyah kedua orang tua kami ya Allah.
Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ampuni dosa-dosa kami, tutupi kesalahan-kesalahan kami ya Allah, tutupi kesalahan-kesalahan kami ya Allah, tutupi kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Banyak sekali kekhilafan yang kami lakukan. Mohon ya Allah, tutupi kekhilafan kami ya Allah. Jangan kau bukakan aib kami di hadapan manusia ya Rabb. Jangan kau bukakan aib kami di hadapan manusia ya Rabb. Jangan kau bukakan aib kami di hadapan manusia ya Allah ya Rabb. Kami mohon ya Allah kepadamu kekuatan bagi kami dalam keimanan kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan nikmat iman dalam diri kami ya Allah. Berikan nikmat Islam dalam diri kami ya Allah. Berikan kepada kami kenikmatan iman ya Allah. Ya Rabbana, hidupkan kami bersama-sama dengan Islam dan matikan kami bersama-sama dengan Islam ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, hidupkan kami dalam keimanan kami kepadamu dan matikan kami dalam keimanan kami kepadamu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, jangan kau tarik nyawa kami, jangan kau tarik nyawa kami dalam kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Dalam kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Jangan kau tarik nyawa kami dalam kondisi kami melakukan kemungkaran di hadapanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami akhir kehidupan yang baik. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, rizkikan kepada kami, berikan kepada kami akhir kehidupan yang baik ya Allah. Wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk. Kami berlindung kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami menjadi penyejuk mata bagi pasangan hidup kami. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Jadikanlah suami-suami kami menjadi penyejuk mata bagi kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi penyejuk mata bagi kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami menjadi penyejuk mata bagi yang melihatnya, ya Allah. Dan jadikanlah lingkungan kami menjadi penyejuk mata bagi yang melihatnya. Dan jangan kau jadikan diri kami menjadi laknat bagi orang yang melihatnya, ya Allah. Jangan kau biarkan keluarga kami menjadi laknat bagi orang yang melihatnya, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari segala keburukan, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari segala keburukan, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari segala keburukan, ya Allah. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Ya Allah, rizkikan kepada kami Lailatul Qadar. Ya Allah, rizkikan kepada kami Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan kami kenikmatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Allah aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min laqina wa tuhinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al warithan minna واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا يا الله على من عادانا ولا تجعل فتنتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله من يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا يا الله من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا يا الله من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah Bu ya, kita tadi sudah mendengarkan tentang makna dan hikmah Lailatul Qadar.
Bu ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan itu, dan makin di hujung makin banyak tantangannya Bu ya, benar gak? Tantangannya apa sih Bu? Gak kelaparan kita Bu ya. Ramadan malah justru banyak makanan ya, bener gak Bu? Ada ungkapan gini Bu nih, al-aklu katsir wa syurbul katsir yaj'alu jasada thaqilan wan nauma tawilan. Banyak makan, banyak minum, yaj'alu jasada thaqilan, perut jadi gemuk, jadi berat, benar gak Bu? Wan nauma tawilan, tidur sepanjang hari. Nah itu penyebabnya Bu, ada di perut Bu ya. Jadi mari kita jaga pola makan. Nah di Ramadan ini kan kita selalu jaga nih pola makan nih. Dari pagi nggak makan, jangan balas dendam Bu. Kali balas dendam habis semuanya Bu ya. Jadi berat mau ibadah ya, karena perut udah berat ya. Habis buka yang disantap langsung apa Bu? Nasi ya Bu ya. Habis nasi apa lagi Bu? Kolak. Habis kolak apa lagi Bu? Teh. Ya itu Bu. Semua sebabnya ada di kita. Kalau kita teratur ya, maka teratur, nggak terlalu banyak, insya Allah beribadah juga tidak malasan gitu Bu ya. Tunggu sebentar Bu ya, ini ada satu sesi lagi sebelum kita pulang ya. Nanti Ustadz Maman mau nyampein sesuatu Bu ya. Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Off aja ya.